Pertanyaan saya kepada beliau adalah, Pak, sebagai seorang RT, ada nggak sih wewenang untuk menentukan atau mengusulkan warganya untuk tercatat sebagai penerima manfaat program PKH? Kalau jawabannya memiliki aturan tersendiri, ini sangat normatif. Kita sebagai masyarakat biasa nggak bisa dong mengawal karena tidak adanya keterbukaan informasi. Selain kemungkinan tentang adanya kesalahan persepsi tentang klausa atau poin kategori penyandang disabilitas pada dalam komponen, gitu kan? Kita menemukan beberapa hal lain yang menarik untuk kita bahas. Di antaranya adalah dari beberapa teman-teman penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga, memiliki istri, anak, yang mana dia sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia, dibuktikan dengan tanda pengenal KTP, kemudian dia bukan pegawai pemerintah ataupun aparatur negara, ya kan? Kemudian tercatat sebagai keluarga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian dia ingin mengusulkan sebagai penerima manfaat beserta keluarganya, ya, sebagai penerima manfaat PKH. Nah, dalam perjalanan mengusulkannya ini, ya kan, dia sudah ke pamong desa dari RT, RW, kelurahan, bahkan ke Dukcapil, gitu kan. Yang mana dari upayanya tersebut, ia mendapatkan jawaban bahwasannya oke, sudah terregister, sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan pemerintah untuk menentukan berhak tidaknya seseorang atau keluarga tersebut untuk menerima program kesejahteraan sosial, yaitu syarat utamanya tercatat sebagai keluarga miskin. Katanya kan tadi sudah terdaftar ya, akan tetapi ya, setelah beberapa waktu kemudian, berbulan-bulan bahkan beberapa tahun kemudian, setiap ada program PKH itu apa ya istilahnya, cair gitu ya setiap tahunnya, keluarga ini tetap nggak dapat gitu. Keluarga penyandang disabilitas ini tetap nggak dapat, padahal sebelumnya dapat. Nah, ini kan sedikit rancu gitu, aneh itu ya. Sudah mana dia sesuai syarat memenuhi untuk tercatat sebagai penerima manfaat, dan sebelumnya pun keluarga ini sudah mendapat, tapi di periode berikutnya tiba-tiba hilang dan sudah diupayakan, yaitu mengurus ke pamong, RT, desa atau kelurahan, sampai bahkan untuk mensinkronkan data tuh coba ke Dukcapil, ya. Dan kemudian dari pihak kelurahan pun sudah survei ke rumahnya, gitu kan, dan pihak kelurahan pun menyatakan bahwa saya sudah terregister, sudah terdaftar, gitu ya. Tapi pada kenyataannya tetap nggak dapet.
Kemudian beberapa hal yang menarik lainnya yang saya jumpai selama mengumpulkan data dan informasi tadi. Kenapa penyandang disabilitas yang notabene mereka yang sudah berkeluarga dan hidup di bawah garis kemiskinan, tapi kenapa tidak tersentuh program kesejahteraan sosial khususnya PKH? Kurangnya kepedulian pamong, katakanlah RT RW gitu. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat alhamdulillah ketemu seseorang yang notabene dia adalah mantan RT. Kebetulan beliau bersedia untuk saya wawancara. Pertanyaan saya kepada beliau adalah, Pak, sebagai seorang RT, ada nggak sih wewenang untuk menentukan atau mengusulkan warganya untuk tercatat sebagai penerima manfaat program PK? Jawaban beliau bisa. Bahkan beliau bercerita ketika beliau menjabat sebagai seorang RT gitu ya, daftar keluarga penerima PK itu beliau sortir lagi, beliau sesuaikan banget sesuai ketentuan yang ada. Yang memang berhak tetap diusulkan, yang memang notabene tidak berhak itu beliau coret, ya kan, digantikan dengan keluarga yang memang benar-benar berhak untuk menerima manfaat dari program Keluarga Harapan itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya kalau seandainya pamong khususnya RT peduli dan mengetahui bahwasanya warganya ada penyandang disabilitas yang notabene tercatat sebagai keluarga miskin, harusnya beliau ini bisa mengusulkan penyandang disabilitas tersebut sebagai penerima manfaat, khususnya bagi penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga dan memenuhi syarat untuk tercatat sebagai penerima manfaat Keluarga Harapan itu sendiri. Tapi pada kenyataannya itu minim. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang bercerita, ya, teman-teman penyandang disabilitas yang bercerita kepada saya ketika saya wawancari mengenai program PKH tersebut. Yang banyak dapat itu justru ada keluarga dan kerabat dekat dari pamong itu sendiri. Dan ada beberapa keluarga yang secara ekonomi, ya, kebetulan dia juga bukan non disabilitas, ya kan, itu justru mendapatkan atau memperoleh sebagai penerima manfaat program PKH itu sendiri. Nah, ketika penyandang disabilitas tersebut menanyakan kenapa si A yang notabene secara ekonomi dan fisik, terus kemudian dan lain sebagainya lah, itu lebih baik dari saya, kok memperoleh, sedangkan saya sebagai penyandang disabilitas tercatat juga sebagai warga miskin gitu ya, kelas seperti itu. Atau dihaluskan lagi lah, keadaannya lebih sulit dan lebih membutuhkan program tersebut dibandingkan keluarga yang tadi. Kenapa dia memperoleh, kok saya enggak? Nah, ada satu jawaban yang sedikit mengusik pemikiran saya, yaitu benar Pak, mungkin secara ini keluarga tersebut keadaannya jauh lebih baik dibandingkan keluarga Bapak. Jawabannya itu, akan tetapi kami memiliki aturan tersendiri untuk menentukan keluarga tersebut berhak atau tidak sebagai penerima. Artinya kami
tidak main hakim sendiri gitu, tidak sembarangan untuk menentukan hal tersebut. Sekilas kita bisa terima jawaban seperti ini. Selain memang sesuai ketentuan yang sudah ada, yaitu tercatat sebagai keluarga miskin gitu, ada aturan tersendiri gitu. Sekilas iya, kita bisa terima. Tapi setelah kita kaji lebih dalam, ini kan berkaitan dengan kepentingan publik, kebijakan yang berlaku bagi masyarakat banyak. Sehingga kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat biasa untuk dapat berperan aktif dan berpartisipasi mengawasi program ini, apakah tepat sasaran ataukah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, maka kita harus mengetahui dasar-dasar ini. Aturannya seperti apa? Kalau jawabannya memiliki aturan tersendiri, ini sangat normatif. Kan sebagai masyarakat biasa nggak bisa dong mengawal karena tidak adanya keterbukaan informasi. Karena anggaran untuk program kesehatan sosial khususnya pengentasan kemiskinan itu sangat besar. Itu kata Presiden beberapa waktu lalu di media saya dengar. Terbesar kedua setelah infrastruktur. Artinya, agar anggaran ini berjalan dan sampai ke penerimanya ya, tepat sasaran, ini harus ada peran serta masyarakat untuk mengawasi dan mengawal berjalannya program ini.